Nah, cek informasinya orang tua itu kan melakukan hubungan yang ya terlarang, senonoh lah di alam gaib. Memang ceritanya di dalam gaib itu di situ itu ada banyak tari-tarian seperti istana, makanan macam-macam, seperti itu ceritanya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Jejak Nanta, channel yang membahas sejarah, kuliner, dan jelajah Nusantara. Buat kalian yang baru nemu channel ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Pada video kali ini, kami akan memberikan sebuah sajian informasi mengenai suatu tempat yang digadang-gadang menjadi lokasi desa penari. Berbicara tentang desa penari, tentu identik dengan sosok Badara Wuhi dan beberapa mahasiswa yang melakukan KKN. Berlatar belakang hal tersebut, salah satu desa yang berada di ujung timur Pulau Jawa memiliki kemiripan dengan cerita tersebut. Lantas, seperti apa kisahnya? Saksikan hanya di channel Jejak Nanta dalam program Salam Indonesia. Setelah saya telusuri, ternyata memang betul di Desa Bayu itu ada orang KKN, itu orang 11 dari Surabaya. Nah, waktu itu bahkan perpisahan itu yang mendoakan itu minta doa sama Pak Mudin, takut kau keserang. Data itu memang ada, cuma yang saya cari itu di desa itu kenang-kenangan itu tidak ada, hilang. Biasanya ada, pasti ada itu. Nah, pada waktu itu kepala desanya itu Pak Satrio PJ. Ya, Pak Karno kepala desa itu nyalonkan dewan, akhirnya PJ, ya, Pak Satrio PJ-nya. Nah, orang 11 itu memang sudah bermalam kalau nggak salah masih 1 minggu di Desa Bayu. Desa Bayu 1 minggu. Cuma yang kurang jelas dari mahasiswa mana itu cuma datanya itu dari Surabaya. Lah, cerita demi cerita, makanya ditanyakan kalau desa penari itu sebetulnya nggak ada. Desa penari sebetulnya nggak ada di sini. Cuma dari cerita itu orang 11 itu kan ke Rawabayu. Nah, ada 2 orang laki-laki dan perempuan itu dia itu masuk ke hutan. Nah, masuk ke hutan. Lah kebetulan yang namanya Darungan itu memang ada kampung di situ. Kampung Darungan itu ada. Semacam mungkin kongsi perkebunan Bayulor. Nah, pada diciptakan oleh atau dibangun oleh perkebunan ya Pak? Dibangun oleh perkebunan. Itu kongsi karyawan perkebunan Bayulor. Pada tahun 2000 ya, oleh perkebunan Bayulor itu orangnya itu dipindah jadikan satu di Telepak. Jadi di situ kosong. Nah, tahun 2000, mulai tahun 2000 sampai 2009 itu kan kosong. Jadi rumah itu sudah banyak rayutan, banyak. Nah, informasi yang tangkap orang 2 itu, laki-laki dan perempuan itu singgahlah di situ. Banyak waktu itu, pada waktu ada itu saya cek memang ada gambar-gambar di situ di rumah itu. Sekarang masih itu kemungkinan rumah itu. Saya cek informasinya orang 2 itu kan melakukan hubungan yang terlarang, senonoh lah itu. Kemudian setelah itu dia itu pulang ya, cerita dengan temannya, dia itu diajak mampir dengan orang tua. Nah, diajak mampir itu kemungkinan besar itu bukan kampungan desa penari, itu di alam gaib. Memang ceritanya di alam gaib itu di situ itu ada banyak tari-tarian seperti istana, makanan macam-macam, seperti itu ceritanya. Nah, setelah dari rawa ketemu dengan teman-teman, dia cerita, saya tadi diajak mampir dengan orang tua, ya, di situ seperti istana, banyak tari-tarian, dia dikasih makan. Singkat cerita, dia mau pamit pulang, dikasihlah makanan. Makanan itu dibungkus dengan koran. Ceritanya seperti itu. Kemudian dimasukkan ke ransel, bawa pulang. Setelah dari rawa itu cerita dengan temennya itu, kemudian dibukalah. Katanya kamu tadi dikasih makanan mana? Ini di ransel.
dibuka, yang tadinya itu dibungkus oleh koran, tahu-tahu dibungkus oleh daun pisang. Setelah dibuka daun pisang, di situ ada kepala kera. Nah, kemudian teman-temannya kan bilang, jangan-jangan kamu dikasih makan ini. Kemudian orang tua itu kan pingsan, bawa ke Pelantaran. Dari sana di balai desa dicarikan orang tua. Ceritanya di sana carikan orang tua, tombol lah. Nah, ternyata 3 hari dia tuh nggak sembuh. Kemudian dibawa pulang ke Surabaya. Nah, informasi yang kita terima dari Surabaya itu jarak 3 bulan lah kedua orang itu meninggal. Nah, cuma informasi semacam ini benar dan tidaknya itu informasi. Kok sayangnya ini tahun 2009 kok baru dimuat tahun 2019 itu. 2019 baru dimuat, kan sudah lama sekali ini. Nah, kok nggak dulu? Nah, sebetulnya dari orang-orang yang ingin cerita sebetulnya harus cari orang yang temannya itu, orang 11, orang 9 itu, yang KKN itu, gimana sih cerita yang sebenarnya? Seperti itu. Nah, cuma kalau di sini kalau ngomong desa penari tidak ada. Tapi kalau secara gaib memang di sini banyak. Kalau gaib itu ya di Rawabayu itu, kalau kita lihat dengan ya orang-orang yang tahu dengan yang sebenarnya ya orang gaibnya itu ya merupakan istana, merupakan itu. Di sini kan banyak tempat-tempat gaib kan banyak. Pak Hades, hutan ini apakah memang ada hutan larangan, semacam hutan larangan seperti itu? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Memang ini hutan produktif ya? Di sini ini termasuk hutan lindung. Kalau di Rawabayu itu hutan lindung. Hutan lindung. Ya? Hutan lindung. Kalau di luar di sekelilingnya Rawabayu itu hutan produksi. Jadi Rawabayu itu ada 3 hektar lokasi hutan lindung, ya. Ada 8 hektar lokasi pendukung. Jadi berarti semuanya sebenarnya tidak ada hutan larangan. Tidak ada. Nah, kalau dusun atau kampung yang katanya kampung apa itu? Kampung Darungan. Kampung Darungan itu letaknya jauh nggak Pak? Enggak, dari sini enggak. Kira-kira berapa kilo? Kalau dari sini kurang lebih ya sekitar 3 km. Dan saat ini sudah nggak berpenghuni. Enggak ada penghuninya. Kalau dulu dihuni sampai berapa? Berapa kakak? Kalau dulu itu kurang lebih sekitar 18 kakak. 18. Ya. Ada yang itu kan 20 kakak gitu. Kalau memang kampung hilang, memang di situ itu saya punya data ya. Memang di situ itu ada 2 kampung yang hilang tahun 1915. Jadi dulu pada waktu tahun 1915 di Darungan itu ada 2 kampung. Sekarang hilang sudah kampungnya. Memang kalau ngomong kampung hilang, saya punya data, fakta, petanya ada. Bekas bangunannya ada Pak Kades yang Kalau bekas bangunannya nggak ada ya. Kemarin sempat saya ke sana menelusuri kampung yang hilang itu, pas pada kampungnya itu GPS saya mati, kaki saya mati. berarti hilangnya tuh tahun 1915 itu. Tahun 1915 sebelum merdeka itu di peta saya itu ada kampung, ada 2 kampung, yang 2 itu hilang. Tapi KKN-nya itu tahun 2009 kemarin KKN. Berapa lama Pak Kades mereka KKN? Kalau KKN di sini masih dalam waktu 1 minggu, kemudian ada kejadian itu pulang. Gitu. Informasi yang saya terima dari teman-teman itu. Di Bayu ini sudah banyak orang berkunjung, sudah melihat, tanya sama saya gimana. Nah, kalau sekarang sih nggak anu lagi di Bayu itu. Tapi kalau tahun 70-an, wah angker sekali di Rawabayu itu. Tahun 70-an. Sekarang kan sudah banyak orang yang ke sana, sentuhan-sentuhan banyak masyarakat di situ. Tapi kalau ngomong masalah meditasi, itu sekarang ini orang-orang beralih dari Alas Purwo ya, yang dulu ke Alas Purwo sekarang ke Rawabayu dulu. Dari Rawabayu ke Alas Purwo.
kemarin orang Jogja ya sempat ke sini, orang Mataram, orang anu itu dari Robayu ke Alas. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa berikan dukungan pada channel ini agar pesan sejarah bisa sampai ke masyarakat. Tunggu kami di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.